Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah sebuah filosofi keuangan yang cukup menantang. Idenya adalah, kekayaan itu bukan soal seberapa besar gaji Anda, tapi soal cara Anda berpikir. Nah, ini dia. Intinya, ini klaim utama yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Jadi, katanya nih, yang bikin kita susah kaya itu bukan kondisi di luar sana, tapi pola pikir kita sendiri. Beneran gitu ya? Terus gimana sih bedanya dua pola pikir ini di kehidupan nyata? Oke, kita lihat satu contoh yang jelas banget, yang nunjukin gimana dua cara pandang ini bisa ngelihat satu barang yang sama dengan cara yang beda 180 derajat. Nah, di sini nih bedanya kelihatan banget. Kalau dari kacamata pola pikir miskin, barang mewah begini jelas pemborosan. Tapi, buat pola pikir kaya, ini bukan cuma jam tangan. Ini adalah emas yang bisa dipakai jalan-jalan. Nilai emasnya itu sendiri bisa naik terus. Jadi ini dianggap aset yang cerdas. Oke, sekarang kita masuk ke analogi utamanya, yang jadi tulang punggung seluruh filosofi ini. Konsep uang baik lawan uang buruk. Ini kunci buat ngebuka cara berpikir yang lagi kita omongin. Coba deh, saya kasih pertanyaan. Dan ini bikin kita mikir sejenak. Kalau disodorin dua pilihan ini, Anda ambil yang mana? Jawaban Anda menurut sumber ini bisa jadi ngasih petunjuk soal pola pikir keuangan Anda yang sebenarnya. Kayaknya sih kebanyakan dari kita langsung ambil yang $10 ya kan? Kan nilainya lebih gede. Tapi dalam filosofi ini, pilihan itu justru jebakan. Itu adalah tanda dari pola pikir yang belum paham apa itu nilai yang sesungguhnya. Nah, buat ngedukung argumen ini, ternyata ada teorinya loh, namanya hukum Gresham. Gampangnya gini, kalau ada dua jenis mata uang yang beredar bareng, orang-orang itu secara alami bakal nyimpen mata uang yang lebih berharga, yang punya nilai asli, dan bakal ngebelanjain mata uang yang nilainya lebih jelek. Ini psikologi manusia banget. Oke, kita balik lagi ke contoh koin perak sama $10 tadi. Uang kertas $10 itu dianggap uang buruk karena nilainya digerus inflasi terus-terusan. Sebaliknya, koin perak itu uang baik karena ada nilai asli dari peraknya. Makanya, orang cenderung nyimpan koin ini, kayak nyimpan harta karun. Dan inilah inti dari hukum Gresham. Uang baik, kayak emas atau koin perak, itu ditarik dari peredaran, disimpan buat jaga nilai. Sementara uang buruk atau uang kertas biasa terus saja muter buat transaksi sehari-hari sambil nilainya terus turun. Terus, kenapa sih uang buruk ini nilainya bisa turun terus? Nah, sekarang kita bakal lihat mesin yang katanya jadi biang keladi dari semua proses penurunan nilai ini. Jadi, titik baliknya itu katanya di tahun 1971, waktu dolar AS nggak lagi dijamin sama emas. Sejak saat itu, mata uang kita jadi fiat. Artinya apa? Nilainya itu cuma berdasarkan kepercayaan kita sama pemerintah, bukan emas beneran. Ini ngasih pemerintah kekuatan buat nyetak uang bisa dibilang tanpa batas. Disinilah era inflasi modern dimulai. Logikanya tuh gini, simpel aja, makin banyak uang diketak, makin banyak uang yang beredar. Ini kayak nggak banjirin pasar pakai produk yang sama persis. Pasti nilainya jadi turun. Akibatnya, kekuatan beli uang kita anjlok, dan harga-harga barang jadi melambung tinggi. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Inflasi itu dampaknya nggak sama buat semua orang. Orang kaya yang nyimpen hartanya di aset real, malah ngelihat nilai asetnya ikut naik bareng harga-harga. Sementara itu, kita-kita yang ngandelin gaji dan tabungan tunai, ngelihat biaya hidup makin mahal dan daya beli kita makin habis. Rasanya nggak adil ya. Oke, kita udah ngerti masalahnya kan? Inflasi itu diam-diam makani duit kita. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya kita bisa manfaatin sistem ini buat keuntungan kita? Ini bukan lagi soal bertahan, tapi soal membalikan keadaan. Ini dia nih, contoh-contoh aset real atau uang baik yang bisa jadi benteng pertahanan dari inflasi. Coba perhatiin polanya. Semua ini adalah barang beneran. Ada fisiknya dan jumlahnya terbatas. Nggak kayak uang kertas yang bisa dicetak terus-terusan. Nah, ini mungkin ide yang kedengarannya agak gila buat kebanyakan orang. Bukannya ngehindarin utang, strategi ini justru memanfaatkannya. Logikanya begini, Anda pinjam uang buruk hari ini, terus pakai uang itu buat beli aset real yang nilainya bakal naik. Nanti di masa depan, Anda bayar cicilan utang itu pakai uang yang nilainya udah lebih lemah. Cerdas kan? Ini ada kutipan yang nyelekit banget, tapi coba kita renungkan. Ini kritik buat mentalitas yang fokusnya cuma di harga murah, bukan nilai jangka panjang. Katanya sih, kalau kita cuma ngejar diskon buat barang-barang konsumsi, kita jadi buta sama peluang buat investasi di aset yang beneran berharga. Biar lebih kebayang, ini contoh simpelnya.
Pola pikir yang satu ngegunain uang buat beli aset, kayak perhiasan emas yang nilainya ngikutin harga komoditas dunia. Pola pikir yang lain ngegunain uang buat beli barang konsumsi yang nilainya langsung anjlok begitu keluar dari toko. Oke, setelah kita bahas semua strategi dan contoh ini, ujung-ujungnya balik lagi ke satu hal yang paling mendasar. Cara kita memandang dan ngobrol sama diri kita sendiri soal uang. Jadi, intinya tuh bukan soal beli apa atau jual apa, tapi soal keyakinan di baliknya. Coba deh tanyain ke diri sendiri, waktu ngeliat sesuatu, apa yang terlintas di kepala Anda? Ini beban atau aset? Anda mikirin nggak nilai jangka panjangnya? Analogi terakhir ini benar-benar pas banget. Gak ada yang salah kok sama mobil irit atau hidup hemat. Masalahnya, menurut filosofi ini, adalah kalau pola pikir di baliknya itu didasari oleh rasa takut kekurangan, bukan mindset kelimpahan dan investasi. Ini soal apa yang jadi pendorong keputusan Anda. Dan inilah pertanyaan buat kita semua renungkan. Setelah dengerin semua ini, coba nilai sendiri pola pikir Anda yang mana. Anda lebih fokus ke harga atau ke nilai, ke pengeluaran atau ke aset. Pilihan ada di tangan Anda dan dampaknya bisa mengubah masa depan keuangan Anda.